itu belum. Ini masih ada beberapa detik lagi dari Versiknya. Dia pergi ke arah yang berbeda untuk melanjutkan bagaimana farmingannya. Tertinggal di awal-awal ini dari sisi level. Walaupun sisi levelnya masih sama, tapi untuk perbedaannya akan segera terlihat sejauh ini. Kiboy di bagian tengah, REKT papan string yang kau mau pergi ke arah mana Kiboy? Udah ada love wave juga yang langsung diberikan, tapi Wan dan juga Drian sama-sama beradu di bagian tengah. Wow, Boots is coming. Tandanya akankah terjadi team fight di dalam sebuah pit turtle? Tapi Boots bakal coba diganggu sama Versik. Lihat dengan setengah darah yang dimiliki dari seorang Boots harus mundur karena anti-match is coming. Anti-match, Kiboy, Drian sudah berada di posisi yang sangat tepat. Tapi ini akankah menjadi reunian keluarga dari kedua belah pihak? Dan para pemain dari tim Onyx Esports mereka sudah 5-5 standby on position, sedangkan Wan mencuri satu wave goldnya. Yes, diberikan untuk Wan ternyata ya. Dan memang dari Wan ketika dia menjadi marksman, dia mid lane, tapi dia seringkali untuk mendapatkan atau mengambil jatah wave minion milik temannya sendiri. Ya, itu kalau dia menggunakan satu buah physical carry di arah scaling nanti. Tentunya para pemain dari tim Onyx mereka kehilangan satu buah turtle. Dan kalau misalnya kita perhatikan ya, tim Onyx itu menjadi salah satu tim yang cukup sering kita bisa bilang merelakan objektif-objektif dari mulai Lord dan juga Turtle loh, Bung. Iya, tapi secara ekonomi mereka masih jauh lebih bagus loh dibandingkan dengan EVOS Legends. Jadi mereka tahu banget kapan untuk ambil outer shieldnya, kapan untuk mendapatkan objektif yang sesungguhnya seperti Turtle ataupun Lord. Oke, mungkin ekonomi yang bagus dari seorang Onyx Esports kali ini investasi yang cukup baik sepertinya mereka lakukan ya. Bahkan Wan, kalau coba dipaksakah ternyata tidak. Wan memilih untuk recall terlebih dahulu, tapi ingat tidak ada satu buah hard guard dari seorang RKT dipakai untuk seorang Wan anak Ma dari Ponti untuk mengamankan posisinya. Karena Wan posisinya kali ini walaupun seorang mid laner, dia adalah nanti striker bayangannya. Ini striker bayangannya, oke. Tapi sekarang juga gue ngeliat Boots membawa Petrify ini nantinya dengan Furious Dive, Dragon Tail-nya. Belum lagi dengan satu Petrify ini akan semakin sulit lagi untuk kabur. Tapi Ammo Pendant di bagian atas sana, Black Dragon Form belum di pop up sejauh ini. Dan dia masih bisa berjalan santai untuk kembali masuk ke dalam outer turret yang dia miliki. Selalu tidak mau komit, tidak mau memaksa gambling untuk seorang Boots. Dia mau yang pasti-pasti aja. Sans di arah top sana, anti-match berada di arah rumput. Sans sepertinya mendengar sedikit sebuah suara dan bahkan Versik yang sekarang mengambil sedikit demi sedikit jungle dicurilah dari segi hutan seorang Onyx Esports. Lapor di arah bottom lane, belum coba dipasang, Starlight Pulse dikeluarkan, tapi bahkan Order Billions baru dibuka. Ini tandanya tidak akan terjadi teamfight. Kalau memasang teamfight, rugi benar. Ini agak sedikit rugi. Tadi ada 3 player yang mungkin kehilangan rotasi ataupun ada pergerakan yang harus di set up ulang lagi. Berjalan mundur, agak sedikit memutar, membantu rekan-rekannya ataupun mereka balik lagi menuju ke arah mid lane. Tapi anti-match di bagian tengah belum mau melancarkan aksinya, masih santai maju ke bagian depan. Tapi Lancelotnya dipukul mundur. Clovernya memiliki darah yang gak begitu banyak lagi, tapi Maltungnya dengan cewek masih memiliki sebuah flicker. Kabur dia dan juga menggocek pergerakan dari Versik. Wow, mengerikan sekali. Lagi-lagi Turtle akan menjadi pilihan, tapi Sans Kiboy ini akan menjadi team fight. Cycle Legal saat dikeluarkan. Boots is coming. Para pemain dari tim Onyx Esports berhasil melakukan satu buah ketting dan Sans semir ke arah belakang. Turtle dipecahkan dan hantaman benda tubuh. Wan menjadi pilihan utama, tapi ternyata Wan masih bisa selamat. Sayang sekali pasifnya tidak nyala. Versik di belakang sana tertinggal seorang diri. RKT dan Boots menang sama defense yang diberikan dari seorang Clover. Terlalu sakit dan di sisi lain Drian mengcutting. Hilang satu orang. Boots still survive dan bahkan Versik yang menjadi tumbal di fight. Drian masih mau lebih. Clover akan menjadi pilihan di TP super position dan sayang sekali tembakannya ditolak. Aku nggak mau jadi pacarmu, Opung Wawa. Ini tim play dari Onyx Esports luar biasa banget. Mereka selain daripada memecahkan perhatian dari EVOS Legends tadi, Wan ternyata tertangkap di sisi yang berbeda pula. Waduh, sedikit lagi tapi ceweknya ya ampun masih bisa selamat. Turtle hilang, 3 orang kena ambil. Lalu di bagian tengah coba lihat, satu center turretnya juga rubuh. Ini rugi serugi-ruginya, Pak. Rugi serugi-ruginya tambah satu lagi turret Itu loh. runtuh dan bootsnya tidak tumbang lagi dan again. Lagi dan lagi, Pak. Lagi dan lagi. Kaget tuh gua dengernya tuh yang lagi and again. Again Oke. apa? Lagi, Pak. Lagi dan again. Oke, lanjut. Ya, sudah untuk build-nya NOD. Kan yang niatnya mereka mau tuker 1 untuk 1, tapi malah 2 untuk 1. Masih tidak adil. Melihat rotasi yang dilakukan oleh seorang Versik ini, tandanya mereka dari tim EVOS Legends nggak mau mancing war sampai Wan jadi. Mereka butuh waktu seorang Wan anak Ma dari Ponti ini untuk settle dan kuat untuk melakukan team fight.
Oke, di bawah. Wow, satu lagi Tonrol dengan Phantom Execution. Untungnya ada Guiding Wind juga yang mengejar ataupun memancing hingga memanggil. Kenceng banget loh tadi tuh. Bukan masalah kenceng atau tidak, itu namanya memancing maut, bermain dengan maut. Tapi ternyata sayang sekali Dewi Fortuna masih menyelamatkan dia. One by one situation di arah top lane. Boost memaksakan keadaan, tapi Drian is coming. Ada entropy, super position, dan udah ada kekeran dari seorang RKT. Dewi mencoba untuk memberikan, tapi ternyata One yang ada di posisi di bottom lane terambil, terpick off. Sepertinya mereka akan coba komin, nongkrong tiba dan Boom. Lihat, tanaman benda tubuh menuju karena seorang versi kapal. Apapun itu terjadi di depan sana bersama dengan RKT dan terangkat. Boom berhasil ditumbangkan, tapi ternyata Clover menghilangkan semua yang bisa diberikan kepada seorang Boom, membuat dia harus tidak berdaya untuk kali ini. Anti-match yang kali bakal coba dikejar. Sans mencoba untuk lebih, tapi Phantom Execution-nya tidak sampai. 3 player tersisa dari EVOS Legends. Sementara itu pemain dari Onyx mereka sangat lancar untuk menjalankan aksi-aksinya again and again. Tadi seperti ada off opposition yang dilakukan ya, hingga membuat sepertinya ada sebuah serangan yang cukup gagal. Namun dengan Emo Vended menarik satu monster jungle walaupun tidak dengan Sansa sekaligus. Oh, Lord terbuka dengan sangat gagah di depan sana. Selamat datang kepada Bapak Lord yang terhormat. Dan kali ini tim Onyx Esports untuk item bersama dengan EVOS Legends yang kita bisa bilang One sudah kuat sekali. One ya, Golden Staff Demon Hunter Sword, tapi disandingkan mungkin dengan Lancelot atau mungkin dengan Nathan sendiri ada Wind of Nature diamankan oleh Drian. Jadi ya sekalipun ada Blazing Duet, dia akan bisa dari damage tersebut. Dan Lancelot ini luar biasa sih. 4x Endless Battle bahkan menuju ke Blade of Despair. Bisa dapetin semuanya, dan kita lihat bagaimana kelincahan dari seorang Sans tadi. Oke, ini tandanya dari seorang Drian OTW ke arah Brute Force kemungkinan besar membuat para pemain dari tim EVOS Legends harusnya tahu backline dari tim Onyx bisa dia amankan. Mereka bisa percaya diri terhadap seorang One terhadap seorang Clover, karena kita lihat dengan Warrior Boots yang bukan dengan Tough Boots dan bahkan tidak ada item defensifnya. Kita lihat kemana dari tim Onyx Esports, mereka udah bakal coba untuk mendapatkan satu buah rotor format di pas dan sekali karena seorang versi bakal coba dipaksa di komen begitu saja. Drian bakal bersedia bakal seorang versi tertangkap, dan di sini muncul objektif gaming karena belakang RKT gak boleh pulang menjadi goyang dan Blazing Duet 15 miliar mencoba mendapatkan satu hilang, tapi Butis kami mencoba untuk memberikan satu buah defensif dan hilang juga. One versus everybody, Bus menjadi pilihan, gak bisa dibendung, dikocek begitu saja, tapi sayang sekali triple kill dan One must down. Wow, One hampir aja berubah situasi dan kondisi yang diterima oleh EVOS Legends. Tapi mendadak untuk Sansnya pun hadir memberikan bantuan kepada Boots-nya. Boots begitu sulit untuk ditembus, hingga untuk kali ini wipe out pun tercipta. Bukan hanya itu aja, kalau nggak ada Sans itu bakal hilang 3 orang di arah top lane sana, ter-outplay. Ya, dari Sans ketika kita melihat terlalu terfokus mungkin untuk ke arah dari Boots-nya, dia ngebersihin semua pemain-pemain lain dari EVOS Legends, baru dia kebantu rekannya tadi. Dan ada Windtalker. Untuk Sans sekarang akan ada extra movement speed juga, dan bahkan untuk attack speed. Niat ngejar seorang One, dan ini dia Samsung Battle Emo Challenge. Kalian jangan lupa stiker. Lucu banget suaranya. Bukan, suara yang ada di stiker itu bukan suara Oji ya. Oke, maaf. Baiklah, lanjut lagi. Coba lihat, ada yang bersembunyi di dalam rerumputan. Ada Keyboy dan juga cewek bersiap untuk menanti kehadiran dari pemain EVOS Legend. Dan juga dari Lancelotnya masih farming. Ada Purple Buff yang dimiliki oleh cewek juga. Dia akan membuat satu permainan ataupun satu satu hal yang sangat-sangat menyakitkan sekali, karena mereka punya cooldown, mereka punya mana lewat Purple Buff yang udah berhasil didapatkan juga oleh Lilia. Dan bahkan kali ini diinformasikan di Liga by Mandiri udah ada 2 orang yang sangat penting di kedua belah tim, Sans dan One, yang bahkan satu sama lain itu bisa berbeda tugasnya. One ditugaskan untuk backline Onyx Esports, sedangkan Sans untuk seorang One. Bahkan sampai dikejar Windtalker, dia nggak peduli apapun yang terjadi. Nih, udak ngomong Wawa. Ya, keunggulan dari Sans selain daripada goldnya, dia unggul XP level 15 maksimal udah sekarang. Jadi secara atributnya juga pastinya udah sangat maksimal. Dan ya kita tahu bagaimana licinnya lah untuk Sans sendiri, dan siapa yang bisa menangkap Sans sekarang, terkecuali daripada anti-match kalau memang kena untuk downrunnya ataupun I'm offended-nya. Bahkan untuk kali ini dari tim Onyx, mereka lebih menyusuri dari jungle sedikit. Jungle dari tim EVOS Legends akan diprioritaskan untuk seorang Onyx Esports.
Sedangkan dari tim Onyx Esports sendiri, dia bakal memprioritaskan untuk seorang Drian, Mbak Pulung. Oke, baik, berarti Driannya akan langsung di babysit juga untuk 5 menit ini ya, agar bisa memancing ataupun memacu juga dari sisi level gold dan juga item yang dimiliki oleh Drian dengan Nathan yang dia gunakan tapi anti match. Perlahan tapi pasti maju ke bagian depan. Siapa yang akan menjadi korban dan terkaget terheran-heran ada Nathan di dalam sana. Dia nggak bisa terlalu depan seperti itu. Ini akan sedikit berbeda. Anti match walaupun menggunakan Ruby, dia butuh minion yang banyak untuk sustain dari tim fight yang cukup berbahaya seperti ini. Meskipun ada Rex sekalipun, itu akan menjadi sedikit kerugian. Kenapa? Karena harusnya Rex berada di tubuh dari seorang Wan, bukan di anti match untuk mendefend tim fight yang ada di depan mata. Oke, ini dia posisi dari anti match udah ketahuan juga di bagian tengah. Tapi untuk Versik sendiri juga masih bersembunyi. Coba kita lihat dari kamera drone, terlihat dari tiap posisi player yang ada di Land of Down. Lihat di topnya seru banget. Ya. Sans dengan bootsnya masih berusaha untuk mencari celah karena di depan mereka ada Wan. Mereka ingin mengincar Wan, tapi mereka juga tahu dalam smoke pasti ada satu hero lain yang mereka gak tahu siapa. Dan itu adalah Lunox. Wan butuh WoE. Udah jadi. Atau enggak? WoE udah jadi. Misalnya WoE cooldown, Wan butuh Winter. Winter, oke. Oke. Tapi Wanda seperti untuk kali ini udah ada Angel yang masuk ke dalam tubuhnya. Udah ada lagi satu blazing duet. Sakit banget tapi darahnya juga langsung terkuras habis. Masih bisa kaburkan dia kan udah ada pasif yang berhasil dia dapatkan. Oh my god, blazing duet yang mahal dari seorang Wan. Nanti melihat seorang Drian masih mau lebih. Boot di depan sana. Boot pensel pribadi dan setelah diberikan terlalu besar, cewek gak bisa membantu. Boot mencoba dihajar dengan satu buah dan tidak hilang. Dua hilang. Sans masih coba untuk bertahan. Para pemain dari tim Onyx Esports kali ini mereka membalikan keadaan. 3 orang hilang menuju ke arah 4. Ultimate akan menjadi orang keempat dan On Vendor membuat cewek tertahan. Tapi ternyata Cyclone Digger dan Guiding One Save the Day membuat Clover harus hilangkan. Wipe out. Onyx Esports berhasil meratakan di Legend di arah top lane. Ini bencana. 2 game 2 Winter, perubah situasi dan kondisi. Winter dan Winter Trenjan. Ya, dan juga Guiding Wind tadi menyelamatkan sebenarnya Kiboy. Gila. Itu menyelamatkan banget, ngasih shield, ngasih ada extra shield juga. Presisi banget dari Onyx Esports ya. Itulah yang dilakukan Profesor KB setiap hari di rumah. Menggendong-gendong temennya. Bedanya kalau di sini Matildanya temennya jago-jago, carry-nya. Kalau di rumah carry-nya pada keok. Oke, dan mari kita lihat secara detail apa saja yang terjadi. Lihat bagaimana ketika ada gerakan yang dilakukan oleh Kiboy, dia memberikan tambahan sedikit Winter juga bahkan ada untuk cewek. Dan itu dia satu momen yang cukup tipis tadi. 2 kali terjadi. Game pertama dan juga di game yang kedua. Ini kacau sekali Winternya loh. Tapi Versik di bawah juga tadi mencoba untuk melindungi ataupun menghilangkan satu wave minion. Hanya saja Sans coba di dalam rumputan dengan satu puncher mungkin dia bisa mendapatkan ke arah Versik langsung ke area depan dengan satu wave minion yang begitu banyak, gede-gede juga gerobaknya. Bukan hanya itu aja, Lord bergerak mengamung. Ini Bitter bakal menjadi pilihan utama. Ultimate di depan sana memberikan sebuah perlindungan dan bahkan keluar dengan Darkaningnya. Cewek menjadi pilihan. Guiding White masih menjadi sebuah perlindungan utama di balik sakitnya damage dari tim EVOS Legends. Tapi EVOS Legends mampu membendung setidaknya satu wave utama. Bus masih mau lebih, kali menuju ke arah belakang. Antaman mendasul tapi ternyata tidak. Versi akan menjadi pilihan, harus hilang begitu saja. Ultimate di depan sana mencoba untuk mempertahankan diri, tapi ternyata petrify-nya dari seorang Bus yang berhasil menemukan seorang Ultimate. Di sisi lain Drian mencoba untuk bertahan, harus hilang. Dan ini dia blazing duet dari seorang Wan yang berhasil menyelamatkan hari dari EVOS Legends. Blazing duet 15 miliar Israel. Bekerja sama dengan Clover, Billion of Order-nya mengusir mundur pemain dari Onyx. Coba lihat, ada 3 korban di area pertempuran di arah Pestaran yang dimiliki oleh EVOS Legend. Harus setup ulang lagi, harus tahu bagaimana cara bisa menembus ke arah pertahanan yang dimiliki oleh EVOS Legend. Yes, dan memang reset tapi 2 inhibitor diamankan oleh Onyx Esports. Dan ini nggak boleh terlalu terjadi terburu-buru juga karena Onyx Esports kalau mereka berusaha untuk langsung melakukan end terhadap permainan EVOS Legends, mereka masih punya sesi dari defense yang masih ada One di sana, dan selama One tidak ditumbangkan, blazing duet akan bisa masuk untuk memberikan satu buah damage yang sangat besar sekali. Wan lihat mencoba untuk mengamuk anak Wan kali ini. Lihat anak Ma dari Ponti, bukan anak Wan. Belum ada anak. Iya, lupa. Wan anak Ma dari Ponti maksudnya. Mengamuk. Dan kali ini real time win probability masih dipegang Onyx apa wawah. Iya. Memang mereka pegang karena mereka lagi dapatin inhibitor nih. Tapi EVOS Legends kalau pelan dan pasti mereka dapatin momentum lah. Setidaknya seperti mereka memuangkan atau memecahkan celengan dari Sun sendiri. Ini akan
sangat bagus sekali untuk EVOS Legends. Satu kali saja mereka menang tim fight, situasi masih akan bisa berbalik dan itulah new era kita yang sekarang. Apalagi masuk ke menit ke-20 ke atas, siapa yang macro management itemnya lebih bagus? Oke, kalau itu, ini bisa kita bilang Sans udah nggak bisa sembarangan terhadap seorang Wan. Ini Wan tuh mancing. Kenapa? Dengan adanya pancingan tersebut membuat seorang Sans masuk dan bahkan RKT datang. Dibalikan keadaannya dengan Blazing Duet, bahkan Wan bisa meratakan siapapun. Ratatatata, La 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 la. Ratatatata, bisa begitu. Malah nyanyi coba temen aing, ya ampun. Ini kembali drop dari sisi apa ya, tensi permainan ya. Mereka semua hanya setup lagi dan ini dia itemnya Wawa. Ya, semakin late game pastinya Onyx Esports mereka jauh lebih tertekan karena mereka harus mengandalkan Lancelot nanti untuk bisa maju ke garis depan. Tapi at least sekarang mereka sudah punya Nathan, mereka masih ada Yuzhong juga. Sedangkan EVOS Legends Splitting Time diamankan, Ice Queen One, ada Glowing One juga, damage sudah diamankan kembali oleh Reknya dan Lunox. Tadi memang memberikan efek yang luar biasa sakit ya untuk Lunox-nya. Lunox-nya sih Clover nggak bendung banget. Nih ya, Boots sekalipun di depan sana di burst dia, please, padahal dia tuh manggil namanya sendiri, peace gitu. Sakit banget deh Messi. Itu coba lihat itemnya. Itu udah item jahat semua loh isinya. Itu itemnya apa? Penetration. Bener. Itu tembus sampai ke tulang. Kalau misalnya kata Pamungkias, to the bone. Tuh debon banget sih itu sampai ke sumsum paling dalam. Tapi sekarang di bagian atas sana wave minionnya dikirim tanpa adanya penjagaan. Hanya saja Versik sudah mulai bergerak ke arah top lane sana untuk segera menghilangkan. Berarti ada setup lagi di arah yang berbeda. Coba lihat pemain Onyx dengan mulai mendekat satu persatu. Lancelotnya 5 player lama tapi perlahan tapi pasti mereka mulai berkumpul di area dari Lordnya. Tapi Kiboy itu tadi menunjukkan mukanya loh. Anti-match bakal coba dilihat, digeser begitu saja. Kiboy nggak pakai Assalamualaikum, langsung membuat anti-match mengamuk. Bahkan Lord bakal coba dicuri, bakal coba diamanin. Saat Krigel telah dikeluarkan, sana akan menjadi pilihan utama. Anti-match hantaman pada tubuh ban. Ternyata One Blazing Duet 15 miliar langsung memperoleh ke backline. Permainan tim Onyx Esports membuat lihat flicker ke arah belakang. One mencoba untuk bertahan Immortality, tapi ternyata cewek Wizard saja nggak bisa membuat One harus tumbang. One ada dari Fontini membuat EVOS Legend bakal mendapatkan keuntungan 2 poin hilang loh Bung Wawa. Oke, dan belum bisa maju sebenarnya untuk EVOS Legends. Mereka harus bisa memaksimalkan kondisi yang sekarang. Ketika Lord yang kedua kali ini sudah mulai terbuka juga. Dan ini kalau gak didapetin sih bakal sayang banget. Dan seharusnya EVOS Legends mereka akan mendapatkan Lord kita yang sekarang 3 berhadapan dengan 4 pemain bakal dikontes oleh Boots-nya. Oke, itu dia Boots-nya kembali ada sedikit lagi Espita dan Lordnya berhasil diambil. Mereka harusnya mundur terlebih dahulu, setup ulang bersama-sama ya Ji ya. Kenapa lagi tuh? Mundur parkir teratur, ya Oji ya parkir tadi mundur. ya. Baik, Terus karena kalau dipaksakan, jangankan kehilangan seorang Boots, kehilangan Drian aja itu ngeri. Dan lihat viewers record kita sudah berada di 1.100.076.000. Angkanya banyak banget ya. 1.175.336. Oh, 1.702.1912. Ini rapat nih gigi gua ngeliat lu ya. Kenapa ya kalau angka saya salah mulu ya? Sabar gue, tapi sebelumnya itu ada 1.721.912 viewers. Pokoknya dari 11 ke 17 pecahkan 2 juta. Pokoknya ramaikan. Ingat ya guys ya, kita pecahkan rekor kembali karena biar nama Sobat Mobile Legends yang terkece tersolid tersorot ke seluruh antero rakyat Indonesia. Benar sekali, dan sekarang ini dia waktunya Lordnya akan mengangkat langsung ketek dan masuk ke dalam dari Bitter Taren. Akankah mereka bisa mendapatkan yang Bitter Taren ini? Karena sekarang sedikit lagi HP tersisa dan benar aja berhasil dirobohkan. Tapi musuh depan sana suara diri tadi menemani mencoba untuk memaksa ke arah depan. Oh my god, Clover dan Blazing Duet gak berhasil untuk One untuk kali ini. Dibalikan keadaannya, kehilangan 2 player. Para pemain dari tim EVOS Legends kehilangan 2. Dibalikan keadaannya sedikit demi sedikit. Akankah ini menjadi One Strike Push? Karena One masih coba untuk bertahan untuk kabur. Saat masih mau lebih, Petrus ke arah belakang. Todros yang kali ini miss dengan mirror image, mencoba untuk menggocek Jiwa dan Raga dan hilang. Itipan sana. Tidak ada One, tidak ada T-Max, tidak ada Clover.
over Persik dan Rank. Hanya mereka berdua yang harus mempertahankan base-nya. Ya ampun, ini udah coba lihat. Ada 4 player dari Onyx yang bersiap untuk masuk ke dalam base turret dari EVOS Legends secara langsung. Ini di atas menit 22. Respawnnya akan sangat lama sekali. Super Season tadi langsung keluarkan begitu aja. Coba lihat Tondrosnya langsung aja mematikan. Karena sekarang Phantom Execution begitu menyakitkan. Udah juga untuk Persiknya. Siapa lagi menahan? Wyvern sudah hampir, tapi Rek untuk kali juga nggak bisa menahan. 2-0 untuk Onyx Esports. Good game, well play kali ini untuk tim EVOS Legends dan Onyx Esports. Lagi-lagi memperkuat dirinya, membuktikan dengan kemenangan 2 poin penuh. Oh, yes.